tentang identitas nasional Indonesia, ya. Itu bagaimana esensi, urgensi, dinamika dan tantangannya dalam pembangunan dan pembentukan karakter bangsa. Nah, sebelum kita mulai ke materi ya, di sini Ibu akan bertanya dulu, yaitu tentang apa jadinya kalau tidak ada identitas bangsa. Coba. Kehilangan jati diri, ya. Apalagi? Rentan terhadap perpecahan internal. Rentan terhadap perpecahan internal, ya. Apalagi? Bakal muncul perselisihan. Ya, bakal banyak muncul perselisihan. Apalagi selain itu? Pendidikan dan kebudayaan itu akan terabaikan. Apalagi? Kehilangan daya saing dengan negara lain. Apalagi? Hilangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Ya, betul ya. Itu hampir semua jawabannya itu bagus ya. Itu adalah akan terjadi kalau kita tidak punya identitas nasional ya. Itu sebagai apalagi sebagai jati diri bangsa ya. Nah, terus di sini ada definisi identitas nasional. Identitas nasional itu adalah tadi jati diri. Ya, ingat, identitas kita punya ya, setiap manusia, setiap orang itu punya identitas. Seperti apa kalau kalian punya identitasnya? Apa contohnya identitas kalian? Kartu pelajar. Apalagi? Kartu penduduk. Ya. Apalagi kartu keluarga itu ya. Itu identitas. Kenapa penting? Ya untuk apa? Identitas itu apa? Menunjukkan identitas diri. Nah, sama dengan identitas nasional juga ya, untuk menunjukkan. Apalagi sekarang kita dalam masa globalisasi, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia kepada dunia ya, tidak hanya di kalangan kita tapi di kalangan dunia ya. Itu. Nah, itu identitas nasional adalah jati diri kolektif suatu bangsa ya. Ia mencerminkan nilai-nilai sejarah, budaya, bahasa dan simbol yang khas. Ya. Identitas ini menjadi pembeda antara bangsa lain. Ya. Identitas kita itu pasti akan berbeda dengan negara lain. Negara lain juga punya identitasnya masing-masing. Ya. Nah, itu. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional mencakup apa? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia dan kekayaan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu menurut Kailan ya. Nah, di sini ada unsur pembentuk identitas nasional. Ya, ada unsur-unsurnya yang akan membentuk jati diri negara Indonesia. Ya. Yang pertama itu ada keragaman suku dan budaya. Ya, kita sudah tahu ya, semua dari Sabang sampai Merauke itu kita punya beragam suku dan budaya. Contohnya di kita saja. Oh, mana yang orang Jawa? Oh, ini dari Jawa ya, bagus. Dari Jawa ada, dari mana lagi? Kebanyakan di sini sukunya suku apa? Aceh. Oh, ada dari Aceh. Waduh, dari Aceh. Oh, ya. Terus dari mana? Ini kebanyakan dari Sunda. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada suku Sunda ya. Ya, itulah keberagaman yang ada di Indonesia ya, budaya juga gitu ya. Nah, itu keberagaman ya, banyak sekali ya, tidak hanya contohnya di komunitas ada suku Sunda, Jawa, apalagi? Ya, Jawa, apalagi? Batak, apalagi? Padang, Ambon, banyak ya. Itu suku dan budaya ya yang tersebar di Indonesia yang akan membentuk jati diri atau identitas bangsa Indonesia. Ya, itu. Terus yang kedua, unsur yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Ya, bahasa Indonesia banyak bahasa daerah ya, banyak bahasa daerah ya, dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali bahasa daerahnya. Nah, dari situ untuk mempersatukan bahasa-bahasa daerah tersebut, maka ada bahasa
sangat identik dengan identitas nasional. Ya, kita dikenal dengan Pancasila. Ada lagi, mengapa identitas nasional penting? Nah, identitas nasional berperan sebagai perekat sosial tadi yang menyatukan bangsa. Ya, itu sangat penting sekali ya. Negara atau bangsa mempunyai identitas, gitu ya. Itu yang menjadikan sumber inspirasi dan motivasi ya dalam menghadapi tantangan bangsa. Identitas nasional dan karakter bangsa. Karakter bangsa adalah cerminan dari identitas nasional ya, yang hidup dalam keseharian masyarakat. Nilai-nilainya seperti apa? Kejujuran, toleransi, kedisiplinan, tanggung jawab, ya, sopan santun, saling menghormati, banyak lagi ya. Nah, itu melalui pendidikan dan keteladanan, identitas ini diwariskan dari generasi ke generasi ya. Itu dari nenek moyang kita ya, dari mulai nenek moyang kita sampai sekarang ya, sampai ke generasi kita sekarang. Itu pasti nilai-nilai luhur itu terus turun-temurun gitu ya, tidak akan hilang ya. Di sini globalisasi apa ancamannya? Dalam tantangan globalisasi, apa yang akan mengancam identitas kita? Nah, globalisasi membawa berbagai budaya asing masuk ke Indonesia ya. Kayak budaya apa? Budaya asing? K-pop, ya sekarang banyak K-pop gitu ya. Terus apa lagi? Ya, banyak gaya hidup ya, yang sudah mengacu kepada bagaimana meniru gitu ya, meniru bangsa lain gitu ya. Nah, itu jadi makanya kita sebagai warga negara harus cerdas ya. Jadi harus kritis, bersikap kritis ya, supaya identitas kita itu tidak terkikis atau tidak hilang ya. Nah, kalau tantangan internal ya, itu selain dari luar ada juga dari dalam tantangannya ya. Ternyata tidak hanya dari luar, dari dalam juga banyak gitu ya tantangannya. Yaitu yang pertama itu contohnya konflik ya, konflik antar suku ya, agama, intoleran ya, kesenjangan sosial. Nah, banyak lagi contohnya ya. Itu contoh dari tantangan dari internal atau dari dalam ya. Identitas nasional ini adalah bukanlah sesuatu yang statis ya, melainkan sifatnya dinamis. Ia berkembang seiring dengan perubahan zaman. Namun perubahan ini tidak boleh luntur ya, tidak boleh luntur nilai-nilai dasarnya. Contohnya nilai-nilai dasarnya itu apa? Yang ada dalam Pancasila. Nilai dasar itu ada 5. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan. Itu supaya tidak kehilangan identitas. Pancasila itu tidak boleh luntur dasar-dasar nilai dasarnya itu ya, harus kita terus kembangkan ya. Kita laksanakan supaya tidak luntur nilai-nilainya ya. Terus bagaimana strategi memperkuat dan menjaga identitas nasional? Apa strateginya? Dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Ya, banyak itu karakter penguatan budaya lokal, ya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik, ya, serta keteladanan dari para pemimpin kita. Gitu, ya. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga jati diri bangsa. Ada lagi yang bertanya? Saya ingin bertanya masih terkait tentang unsur utama dalam identitas nasional. Ya. Yang 5 tadi, semisalnya Ibu ketika 5 unsur utama dari identitas nasional tersebut ada salah satunya perubahan hukum. Ketika ke depannya terjadi kehilangan seperti ada konflik antar suku, apakah
5 unsur tersebut masih terdata atau masih disebutkan unsur nasional tersebut. Misalkan Ibu, ketika salah satu identitas nasional, unsur utama identitas nasional yang ini, yang satunya ada kerusakan atau kehilangan, apakah masih bisa disebut unsur utama dalam identitas nasional? Ya. Jadi unsur yang membentuk identitas supaya tidak terpecah itu penguatnya adalah kelima unsur itu ya. Salah satunya adalah Pancasila. Jadi yang akan mempersatukan itu adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika kan itu apa maknanya? Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ya, jadi ya kita selesaikan ya. Dengan cara apa? Nah itu nilai-nilai Pancasila tersebut harus kita junjung, kita laksanakan ya. Contohnya apa? Saling menghargai, saling menghormati, toleransi supaya konflik tadi tidak terjadi ya. Itu tidak terjadi atau bahkan lebih dari itu gitu ya. Nah itu jadi harus kita nilai-nilai Pancasila itu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang akan memperkuat identitas nasional Indonesia supaya tidak terpecah belah, supaya tidak ada konflik. Kita kembali ke Pancasila ya, saling menghormati, saling menghargai ya, toleransi juga ya, itu supaya tidak terjadi konflik. Nah itu yang harus kita pertahankan ya. Bagaimana unsur-unsur tersebut bisa membentuk identitas nasional supaya tidak terpecah belah dan bisa menjadikan pemersatu bangsa ya. Nah, sudah paham? Ada lagi? Sudah paham? Nah, ini Ibu ada kuis. Ya, ada kuis, silahkan kalian kerjakan kuisnya semuanya. Alhamdulillah ya, kuisnya sudah diisi. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita bisa senantiasa ya, menjaga identitas bangsa ya. Jadi kita bisa mempertahankan sebagai mahasiswa ya, kita bisa mempertahankan identitas bangsa kita, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Jadi ayo kita jaga identitas bangsa Indonesia kita supaya tidak hilang jati diri ya. Nah, itu dengan cara melaksanakan, dengan cara memberikan contoh, dengan cara mengisi pembangunan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif ya, untuk kemajuan bangsa Indonesia ya. Ya, sekian dari Ibu pertemuan kali ini. Terima kasih. Tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan ini ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.